mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa ini kan sekarang makin kritis kan ya, dibanding saya dulu, ya kan ya. Kita dulu tuh masih yang mahasiswa yang sangat anteng, iya. Jangankan bergerak anarkis, kita berkumpul aja tuh kayaknya masih ya cuman kerja kelompok, ya kan sebatas. Sampai kapan? Aku sudah tidak tahan lagi, begini. Kita jadi berpikir, juga ya. Nah, ke situ akhirnya arahnya. Sekarang itu wajib banget untuk kita mencari ataupun juga memfilter apa yang untuk kita konsumsi, nih media-media yang wajib untuk kita konsumsi. Kita sebagai seorang manusia langsung tertarik gitu. Dan setelah kita tertarik, bagus kalau misalkan dia bisa mengendalikan prefrontal konteksnya. Nah, tapi kalau misalkan amigdala yang bekerja itu langsung reaksi, dia langsung reaktif jadi reaktor, bukan responsif. Nah, karena yang disayangkan itu adalah ketika sebuah kebijakan ini dibuat oleh orang-orang yang mungkin belum tentu memahami dan mempelajari hal tersebut. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. Oke, dan kali ini tepat di bulan September, menurut saya September ini sudah bernya itu saya harap semuanya berkah. Amin. Penuh dengan berkat, ya kan? Berber ini biasanya identik dengan berair biasanya ya. Banjir. Semoga nggak banjir tapi banjir rezeki. Amin. Gitu ya. Baik, dan semoga saja tentunya September penuh dengan harapan, karena di bulan September ini banyak sekali tentunya kita melihat flashback lagi kejadian-kejadian di bulan-bulan lalu, apa saja yang sudah terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Jadi kita pastikan apakah September hitam ataukah September penuh harapan. Dan kali ini tentunya yang mengadem-ademkan kita ya, ini saya sudah menghadirkan 3 wanita inspiratif tentunya, yang luar biasa sekali. Dari ujung sini dulu saya perkenalkan. Di sini ada Ibu Santi Komalasari MPSI. Beliau adalah psikolog dari UIN Antasari. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Sehat Bu? Sehat banget. Mental sehat? Sehat banget. Apalagi ada di sini dengan orang-orang yang keren ini. Tambah sehat saya. Saya yakin ya kan, apalagi beliau psikolog. Jadi walaupun dengan apapun yang terjadi saat ini, mental harus tetap terjaga kesehatannya. Betul, Bu, ya? tetap dijaga kesehatannya supaya terus stabil. Tipsnya apa nih kira-kira untuk menjaga kesehatan mental di tengah banyaknya ini fenomena yang ada di negara kita saat ini? Menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan segala sesuatunya. Seimbang sesuai porsi, bukan seimbang sama rata, tapi seimbang yang sesuai dengan porsinya. Jadi semuanya bisa terjaga dengan baik, sehingga mental juga baik. Baik itu keseimbangan kerjanya, religiusitasnya, kebutuhan terpenuhinya makan minum, olahraganya, tidurnya, terus kemudian harapannya. Harapan juga ya. Itu juga harus terjaga, dan menjaga kondisi psikologis dan kondisi emosi tetap di dalam ranahnya yang sesuai atau adaptif. Adaptif, gitu. Oke. Dan di tengah, di samping dari Ibu Santi, namanya mirip-mirip sama saya nih ya. Beliau adalah praktisi ekonomi, yaitu Ibu Leni Rahayu. Assalamualaikum. Ya, selamat sore Mbak Heni. Ya Allah, luar biasa. Adem ya, dari senyumnya aja udah adem ya kan. Kalau orang Banjar itu kan biasanya Ruhui Rahayu, adem ayem ya, sesuai dengan namanya Leni Rahayu gitu ya. Semoga nanti akan menyejukkan kita juga ya apa yang kita perbincangkan hari ini ya. Oke, baik. Amin. Dan satu lagi ada juga di sini wanita cantik juga, dia adalah aktivis mahasiswa Kohati HMI cabang Banjarmasin, yaitu Anissa Razak Hairina. Halo Anissa, bukan Anissa Sabian kan? Mirip sih kan? Mirip ya, agak mirip-mirip, saya tadi agak pangling soalnya ya. Kesibukannya apa nih saat ini? Kesibukannya karena di Kohati sini kan fokusnya ke perempuan dan anak-anak, akhir-akhir ini melakukan kajian terutama pada isu-isu perempuan dan anak yang ada di kota Banjarmasin. Ternyata
tuh kelihatannya adem ayem Kak Ruhi Rahayu nih. Alhamdulillah. Kaji di dalamnya banyak lah PR-nya juga yang perlu kita cari solusi bersama. Oke, baik. Sekarang nih berbicara mengenai kondisi negara kita saat ini. Kalau kemarin kita kan flashback ada demo di mana-mana ya. Nah, ini saya pengen dengar nih pandangannya nih. Saya mulai dari Ibu Leni dulu nih. Gimana nih pandangannya sebagai praktisi ekonomi? Dampaknya bagi kita dan pandangan Ibu Leni sendiri seperti apa? Iya, kita melihat sekarang ini agak memprihatinkan ya Mbak Heni. Jujur, walaupun kita sudah merdeka, tapi serasa kayaknya belum merdeka. Artinya masih ada beberapa gangguan-gangguan yang belum mungkin bisa teratasi dengan maksimal. Keresahan itu biasanya tuh ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan pemerintah mungkin juga yang bisa memicu masyarakat beraksi ya kan ya Mbak ya. Bergejolak ya. Betul. Karena kan aksi itu karena ada reaksi ada aksi kan gitu. Mungkin kita berharap sih dengan adanya beberapa kejadian yang sudah ada ini tidak akan membuat negara kita menjadi lebih mundur lagi. Karena kan maju. Iya, itu sangat mempengaruhi banget. Karena apa? Kita sekarang ini aja udah ketinggalan kan, MRT apa LRT aja kita sudah ketinggalan jauh. Misalnya ada kerusuhan gitu kan, ada beberapa yang dirusak gitu kan. Itu kan juga biayanya lumayan banyak. Kemudian kalau untuk perbaikan lagi kan menimbulkan banyak waktu lagi. Nah, itu kan sebenarnya kita juga tidak bisa menyalahkan salah satu atau salah dua sebenarnya. Jadi dari segala sisi memang terutama dari kebijakan pemerintah ataupun apa yang sudah dilihat oleh terutama mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa ini kan sekarang makin kritis kan ya dibanding saya dulu ya kan ya. Kita dulu tuh masih yang mahasiswa yang sangat anteng, iya. Jangankan bergerak anarkis, kita berkumpul aja tuh kayaknya masih ya cuman kerja kelompok, ya kan sebatas kerja kelompok gitu. Beda banget, makanya saya ngeliat saya sekarang ini sangat was-was dengan tapi malah bagus. Artinya semakin berkembang dong anak-anak kita, pemuda-pemudi kita berarti semakin kritis. Kalau anak kritis itu menurut saya malah cerdas, pandai gitu. Tapi bukan berarti kita bodoh dulu ya Bu ya, Oh iya, bukan. beda Arti ya. Maksudnya kita dulu diam bukan berarti kita bodoh, tetapi karena kita mungkin suasana dan ininya tuh menyesuaikan saja. Dulu kan hening, adem aja nggak ada. Nah sekarang ini itu tadi saya bilang keresahan itu timbul dari ada beberapa kebijakan mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dan itu sangat berpengaruh di ekonomi, terutama di harga-harga sembako. Betul. Itu pasti. Kayak terutama di Kalimantan Selatan ya, karena kita tinggal di Kalimantan Selatan ini kan nampak banget itu harga cabai sempat naik. Kemudian beras kan ya. Terus walaupun memang Kalimantan Selatan ini sangat kaya dengan tambang dan segala macam batu bara lah ya. Tapi kan kita juga harus memberdayakan sumber-sumber yang lain sebenarnya. Itu kan butuh tenaga-tenaga yang pemikir dan otot kan ya. Kan nggak cuma otot. Jadi otot dan otak harus sinkron. Nah, jadi itu kan banyak banget kayak di Plehari ya, di Kota Baru, Tanah Bumbu ya, kita lihat Batola tuh kan beras juga kan lumayan tuh beras berlimpah. Nah sayang banget kalau kita dengar misalnya masih kita impor kan memalukan banget ya. Maksudnya negara kita ini kaya banget gitu kan. Nah itu tadi jadi sangat berpengaruh dengan adanya aksi-aksi unjuk rasa kemarin. Itu sangat berpengaruh pada ekonomi, terutama di harga-harga tadi akan semakin melonjak. Terus terutama investor orang-orang jadinya seperti takut ya untuk berinvestasi di negara karena kita ya. Jadi mereka itu mohon maaf kita jadi flashback 98 kan, tahun 98 tuh kerusuhan yang sangat tuh membekas lah, saya sampai merinding itu karena waktu itu saya jujur waktu itu saya belum pakai hijab dan saya tuh kan kelihatan kayak maaf ya gitu yang diincar gitu kan ya. Itu sampai saya kamu jangan keluar ya Len ya, kamu di sini aja nanti takut salah sasaran. Iya, takut salah sasaran nanti kamu. Saya padahal di Jogja karena waktu itu sudah sampai Solo kan kerusuhannya. Nah, jadi
itu tuh sangat membekas dan traumatis bagi investor, dan kita sudah dengar sendiri kan sudah banyak yang Mundur. menarik ya kan. Saham juga sempat anjlok. Nah, ya. itu kan membuat apa? Kita sendiri yang merugi sebenarnya. Ya kan, harusnya nih sudah pemerintah sudah mencanangkan, oh kita tahun ini step ke sini. Akhirnya mundur dong, ya kan? Investor tidak kasih dana, tidak bisa kita mau melanjutkan program. Nah, itu salah satunya Mbak Heni. Jadi sejujur-jujurnya sih ya, psikolognya ahli pakar kita pasti sangat sama-sama. mengetahui Paham itu banget. sangat-sangat diperlukan untuk menanamkan ke adik-adik Adik-adik kita, kita. siswa yang ini. Jadi mungkin cara penyampaiannya mungkin ya Bu ya, kita bisa, kan sebenarnya kita menyampaikan sesuatu tidak harus dengan kekerasan. Betul. Kita menyampaikan dengan lembut mungkin akan lebih didengarkan. Tapi setelah disampaikan dengan lembut, mungkin feedbacknya ke pemerintah atau ke perwakilan-perwakilan daerah mendengarkan juga dengan baik, ya kan Bu? Betul, betul, Nah, betul. kalau mereka diterima dengan baik, otomatis insya Allah sih pasti bisa ada solusi yang baik. Gitu Oke. sih menurut saya. Baik, sekarang saya tanya ke psikolog kita nih ya kan nih. Menurut Ibu sendiri, ini benar nggak sih salah satu pengaruhnya tidak dapat kita pungkiri, mungkin berbeda dengan zaman Ibu dulu ya memang ya. Mungkin ini juga salah satunya adalah karena bagaimana era digital, kita Betul. menghadapi era yang berbeda saat ini. Nah itu pengaruhnya besar nggak sih bagi secara psikologis juga, karena kan ketika kita zaman saat ini kayaknya nggak ada tiada hari tanpa membuka handphone kita ya. Betul. Nah, ini Betul gimana nih sekali. secara psikologisnya? Iya, betul. Nah, tadi ada yang berkaitan juga yang disampaikan Mbak Leni kemudian sama juga Mbak Heni tentang perbedaan zaman ya. Era. Kalau kita yang sebelumnya tuh kita nih milenial, Milenial. itu kita tidak kalah sebenarnya dari segi militansi, tapi caranya tidak terkesan terbuka seperti era Gen Z. Nah, di zaman saat ini itu era digitalisasi penuh, di mana kita setiap saat itu terinformasi dari gadget yang ada di kita, sehingga informasi apapun yang kita dapatkan berkaitan, misalnya contoh secara spesifik tentang demo, itu sampai ke masyarakat luas. Nah, kemudian ada hasil pemikiran-pemikiran orang-orang tertentu yang kita juga mengkonsumsinya, mungkin itu sepemahaman dengan yang kita yakini gitu, atau kita iakan, sehingga itu menjadi pemikiran di kita juga. Sehingga kenapa kesannya yang saat ini itu teman-teman anak muda ini ya, itu Dia sasarannya terus ya. Iya, sasaran dia soalnya. dia karena memang bangsa kita juga bergantung di mereka kan di masa yang akan Betul, datang. Nah, mereka betul. tuh lebih berani untuk speak up dan terkesan terbuka karena seterbuka itu juga media informasi yang menyampaikan ke kita. Nah, jangan salah, kita yang milenial itu juga turut ikut berperan loh sebenarnya dalam hal yang mungkin tidak di lapangan, tapi mengedukasi orang-orang di sekitar kita atau mengedukasi anak-anak muda, terus kemudian membuat kita juga menyeimbangkan mereka yang sangat bergejolak gitu. Menyimbangkan opini-opini liar yang sering ini ya. Betul. Terus selalu kita kan mengingatkan untuk disaring, difilter supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dampak, kalau ditanya sebesar apa dampak media gitu, dampak era digital saat ini, dampaknya sangat luar biasa besar sekali. Nah, sehingga dibutuhkan kita yang menjadi filter. Betul, Jadi harus bijak filter memilih ya. kitanya begitu. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu apa? Misalnya provokasi. Karena di dalam psikologi kita ada mempelajari psikologi sosial atau psikologi massa, di mana kita itu mudah sekali terpengaruh satu sama lain karena merasa senasib sepenanggungan. Betul. Karena di situ ada yang menyebutkan bahwa sampai kapan aku sudah tidak tahan lagi, begini. Kita jadi berpikir, juga ya. Nah, ke situ akhirnya arahnya. Oleh sebab itu butuh filter dari kita juga supaya konten-konten tersebut tidak serta-merta masuk dan kita ikut-ikutan, atau bahasa lainnya adalah terprovokasi perilaku-perilaku yang tadi sempat disebutkan, perilaku-perilaku yang
maladaptif atau tidak sesuai dengan yang semestinya, yang pada akhirnya merugikan banyak orang. Ada yang menyebutkan oknum, ada yang menyebutkan inilah itulah, tapi sudahlah gitu. Yuk kita sama-sama cintai dengan cara kita yang unik, dengan cara kita yang lebih sehat, dan cara kita yang lebih Indonesia. Balik lagi ya kan, tetap tujuan kita adalah apa? Untuk menjaga kestabilan negara kita Indonesia. Cakep, benar Makanya jadi banget. berarti dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Santi juga saya menangkap benang merah ya. Jadi sekarang itu wajib banget untuk kita mencari ataupun juga memfilter apa yang untuk kita konsumsi. Nih media-media yang wajib untuk kita konsumsi, salah satunya adalah Kosan Heni, memang udah tepat ya. Cakep, bener banget. Mantap. Gak apa-apa lah ya memuji diri sendiri ya. Sesuai dengan kenyataannya dan sesuai konteksnya. Betul. Iya, gitu ya. Saya setuju. Oke, sekarang saya ke Anissa nih. Sebagai aktivis mahasiswa ya. Gimana pandangannya? Dan kita juga pengen melihat pandangannya, melihat apa yang sudah dilakukan aksi dari teman-teman saat ini. Dan secara pribadi sendiri apa sih sebenarnya yang saat ini terjadi di negara kita, pandangan Anissa? Sebenarnya cukup menarik sih Mbak kalau dibahas dari mahasiswa ini, karena ada banyak pandangan dan mahasiswa tuh ada dua tekanan Mbak. Kalau kita demo dibilang ih bikin macet jalan aja nggak ada hasilnya, tapi kalau nggak demo masa mahasiswa sekarang diam tuh. Jadi kan agak gimana gitu ya, kita gerak salah nggak gerak pun juga salah. Makanya kalau di mahasiswa itu sendiri kita tuh ada gium ya Mbak. Kalau kita itu harus mengkritik pemerintah sekeras-kerasnya, tapi kita juga harus membantu pemerintah sekuat-kuatnya. Jadi tidak hanya dalam bentuk demo. Makanya kan kadang saya juga agak sedih sih Mbak kalau dengar ada mahasiswa yang bilang kita kayaknya akan menghadapi Indonesia cemas bukan emas. Menurut saya bukan ke arah sana yang harus kita arahkan. Demo ini bukanlah bentuk protes, menurut saya bukan bentuk unjuk rasa yang ujuk-ujuk hanya untuk sikap anarkis. Karena menurut saya demo ini adalah sebuah kesadaran politik baru untuk menghidupkan sebuah demokrasi. Mungkin caranya aja nih yang kurang tepat dan itu akan menjadi evaluasi berikutnya. Dan alhamdulillahnya kan Kalimantan Selatan kemarin menjadi salah satu yang demonya damai. Luar biasa ya memang Best ya. banget, Dan mantap. di sini saya melihat juga ada keseriusan dari pemerintah untuk menjadikan pemerintahan di periode ini sebagai pemerintahan yang good governance. Salah satu ditandai dengan keterbukaan pemerintah untuk berdialog dengan mahasiswa. Cuman jadi PR buat kami lagi sih bahkan setelah adanya dialog ini kami harus tetap mengawal kembali karena mahasiswa kan juga salah satu fungsinya itu dituntut sebagai moral force itu. Moral force itu sendiri. Jadi tidak berhenti sampai demo sebenarnya. Jadi kalau misalkan masyarakat menanyakan apa nih gerakan mahasiswa habis demo, apakah udah selesai? Enggak Mbak, karena kita di mahasiswa sendiri kita masih kaji lebih lanjut, kita juga ikutin, kita kawal terus ini kasusnya. Oke, kita setuju sih ya bahwa ketika ada demo mahasiswa bersuara itu menandakan bahwa Indonesia sebenarnya demokrasinya sedang berjalan ya dengan semestinya. Kalau nggak ada juga, kalau dibungkam justru malah itu yang berbahaya ya, gitu. Oke, tadi balik lagi, tadi sudah Anissa juga menyebutkan ya tentang ada sedihnya ya, ada beberapa teman-teman yang sering mengatakan Indonesia cemas. Nah, secara psikologis nih, benar sih, saya juga setuju ya. Sebenarnya kita kan memang harusnya secara agama pun kita diajarkan lebih baik kita itu adalah husnuzon ya kan, bukan suuzon. Kalau kita bilang dengan sedikit-dikit Indonesia darurat, terus apa dengan kata-kata Indonesia cemas, bukan Indonesia emas, itu kan jadinya gimana gitu ya. Nah, ini brainwashnya seperti apa psikolog nih? Baik, saya sepakat bahwa kita perlu menjaga keseimbangan. Keseimbangan salah satunya adalah membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata yang positif. Yang positif, afirmasi positif. Betul. Terus ya, aku kaya, aku sehat, gitu Cantik, ya. aku baik, Aku cantik, aku cantik, aku langsing, gitu, cinta, gitu ya. terus. Nggak apa, bagus aja itu. Malah bagus tuh doa kan? Doa, ya kan? betul. Jadi doa. Nah, di dalam psikologi itu juga ada yang namanya positive self talk. Kalau kita bicara dengan diri sendiri, ketika kita membaca konten tentang misalnya Indonesia emas akan begini-begini, maka perlu masyarakatnya begini-begini. Itu akan masuk dan tercerna, sadar maupun tidak disadar, di otak kita. Betul. Sehingga kita sadar atau tidak sadar juga akan mempersiapkan hal tersebut Masuk sebagai alam bawah sadar bagian, berarti ya? betul, sebagai bagian dari konten yang kita baca tentang persiapan Indonesia emas. Nah, sebaliknya ketika kita membaca Indonesia cemas karena begini-begini, terus kemudian darurat yang hitam, yang kelabu, yang anu lah, yang anu,
Nah, itu sadar maupun tidak sadar, otak kita juga akan memproses hal yang Betul. sama sehingga menjadi belief atau sesuatu yang kita yakini. Karena itu sesuatu yang kita yakini, munculnya itu di diri kita juga pasti sesuatu yang negatif. Sehingga selain kita itu berfungsi sebagai filter bagi diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, yang kedua kita juga bijak dalam mengungkapkan opini gitu ya. Boleh kita khawatir, boleh kita cemas, tapi secukupnya. Bukan fokus pada masalahnya, tapi fokusnya itu pada solusi. Nah, solusinya apa gitu? Ketika kita hanya mengutarakan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dan seterusnya, tapi tidak ada solusi, Percuma itu memperburuk kondisi bagi dirinya sendiri yang mengungkapkan dan bagi orang-orang lain yang membacanya atau menikmati konten tersebut. Oleh sebab itu, satu bahasan yang lengkap, kekhawatirannya apa, solusinya apa, gitu. Karena fokusnya kita akan ke solusi-solusi tersebut. Jadi menurut saya packaging yang lengkap ini akan sangat membantu dan kita jadi punya peran semua yang penting gitu ya untuk bisa ke depan lebih baik lagi Indonesia kita ini gitu. Jadi Amin. fokusnya pada solusinya. Oke, sekarang kita mau mencerahkan lagi dengan secara ekonomi dampaknya nih ya kan? Iya. Benar. Karena kan tidak dapat kita pungkiri. Kadang misalkan ketika ada kerusuhan, itu kan orang kebanyakan bisa jadi panic buying ya. Akhirnya Iya. kan belanja tiba-tiba akhirnya terjadi kelangkaan. Nah, ini seperti apa detailnya kira-kira secara ekonomi, teori ekonominya? Ya, secara teori ekonomi itu kan kita jadi itu menimbulkan kayak ras sama kayak orang ketakutan, Khawatir ya? kekhawatiran tuh tadi yang disampaikan Mbak Santi itu bener banget. Jadi sama adik mahasiswa ini saya sangat setuju loh. Artinya misalnya ada kata-kata yang sekiranya negatif itu langsung di counter Mbak. Kan ini banyak cabang mungkin kan ya di seluruh Indonesia kan ya. Dan mereka saya yakin punya satu yang di pusat gitu kan, terkoordinir sampai ke seluruh provinsi yang ada. Nah, itu tadi hubungannya tadi Mbak Heni berkaitan sekali, sangat berkaitan sekali. Kenapa saya bilang dengan adanya tadi psikolog tadi mengatakan dengan kata-kata yang baik, akhirnya kita terus pengen baik. Tapi kalau negatif itu mau nggak mau kayak ada di otak kita di sebelah mana saya nggak tahu tuh. Iya, Mbak. ke-trigger jadi Nah, terpicu untuk melakukan terpicu untuk melakukan hal itu padahal kita nggak mau melakukan hal itu sama dengan yang mendengar ataupun yang melihat gitu. Oh jadi cemas akhirnya berdampaknya apa? Terutama ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu ini kan ibu-ibu suka kita ibu-ibu ya? Oh, enggak ya? Oh, enggak ya? Iya dong. Kamu juga calon ibu-ibu. Kita merangkap ini. Kita merangkap ya, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kan suka gagapnya tuh maksudnya suka lihat tetangga, wah itu tuh, ini lihat ini gini, jadi ikutan. Itu itu kok pada belanja ya, melihat sana gitu kan ya. Jadi nah padahal sebenarnya tidak se-ekstrim itu. Seperti yang kejadian kemarin kan sebenarnya tuh tadinya tuh tidak separah yang seperti perkiraan orang, oh ini seperti 98 loh nanti ini. Iya. Orang investor langsung kabur, ya kan? Terus akhirnya tersendat, pembangunan mangkrak, ya kan? Terus tenaga kerja banyak yang di PHK, ya kan? Banyak di PHK, akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri, banyak yang nyakitin keluarga sendiri, ya itu psikolog lagi ya. Tapi untuk ekonominya, akhirnya banyak yang tidak bekerja, banyak kejadian kriminal. Dan yang kayak tadi dibilang Mbak Heni benar banget dengan adanya kayak tadi itu Mbak serius, memang benar. Orang-orang pada berbondong harus siapin 1 bulan loh minimal kayak gitu. Saya pernah dengar juga sembako terutama siapin. Wah akhirnya menimbulkan ini kan ya. Salah 1, salah 2 aja tuh sudah semuanya pada ngeliat, wah jadi ikut-ikutan. Habis. Nah itu Harga berdampaknya tinggi. jadi oh iya loh kita belum ini loh, kita belum ini loh ini. Padahal sebenarnya tidak se-ekstrim yang kita bayangkan. Nah itu mungkin dibutuhkan tadi benar dari pihak adik-adik mahasiswa ya kan, juga dari pihak psikolog mungkin dalam artian mungkin ada ini kali Mbak Santi yang kayak model perkumpulan psikolog gitu kan ya mungkin bisa membantu ikut
kan campaign gitu campaign ya. ikutan Oh gitu ya, juga. Jadi betul. dari pihak mereka yang memprovokasi ada, tapi dari pihak kita yang mendamaikan juga ada. Mungkin dari pihak, pasti saya yakin pemerintah juga tidak akan tinggal diam dalam hal ini untuk mendinginkan dan mengademkan seluruh masyarakatnya yang di Indonesia ini terutama ya. Jadi kalau saran saya sih ya saya juga emak-emak ya, kita emak-emak dan bapak-bapak. Jadi mungkin kalau kita melihat suatu hal itu jangan langsung ekstrim membuat keputusan yang membuat orang lain melihat dan mencontoh. Nah, jadi itu menimbulkan kepanikan yang tidak perlu sebenarnya. Akhirnya berdampaknya pada apa? Kelangkaan kebutuhan pokok. Bahan-bahan, Akhirnya yang mana yang benar-benar membutuhkan benar-benar tidak bisa mendapatkan. Ya mungkin Benar-benar. kalau orang the have, orang yang punya mungkin gampang. Kalau yang nggak Nah, ada. kalau orang susah, Iya, yang nggak ada, pada saat normal aja susah, apalagi pada saat tidak normal misalnya kan. Nah, itu kasihan kan. Jadi mungkin itu tadi kembali lagi bahwa apa yang sudah terjadi pasti ada solusi, saya setuju. Jadi kalau setiap ada permasalahan kita tidak usah mempermasalahkan ini salah siapa, tapi ini sudah terjadi dan apa solusi ke depannya. Bersama ya. Betul, yang kita lakukan bersama apa dari adik-adik mahasiswa tadi, saya salut loh kalau misalnya berpikiran semua kayak Mbak Anissa ini ya. Aman dan damai. Aman dan Indonesia damai. mas segera terwujud Betul. Iya, Jadi betul. semuanya sangat berpengaruh. Kenapa? Tanpa ada keandilan lah ya, andilannya dari mahasiswa itu kurang juga memang. Sejak negara kita ini sudah mahasiswa tuh berperan juga dalam untuk demokrasi, untuk bukan mengkoreksi sebenarnya ya melihat pemerintahan yang berjalan sekarang ya. Nah, mengevaluasi kebijakan-kebijakan karena kebijakan itu diputuskan di gedung DPR. Jadi banyak mohon maaf nih Mbak Heni, saya sekaligus juga menyampaikan ya Mbak, bahwa masyarakat kita tuh banyak yang buta politik. Buta politik itu dalam arti mereka tuh tidak memahami bahwa apa keputusan kebijakan itu berasal dari gedung DPR dan anggota DPR itu dipilih oleh mereka sendiri sebenarnya. Betul. Nah, jadi himbauan saya sih mudah-mudahan dengan podcastnya Mbak Heni, semua masyarakat bisa tahu bahwa ilmu politik itu sangat penting. Ilmu politiknya nggak usah yang susah. Kita perlu cukup menyampaikan bahwa apa yang kalian pilih nanti dampaknya itu sampai anak cucu. Karena kebijakan itu kan tidak untuk jangka pendek, pasti untuk jangka panjang. Nah, yang diputuskan di situ kan yang udah ketok palu, tek, tidak bisa lagi. Mau bakar ban, mau bakar rumah, tidak akan bisa merubah, ya kan? Nah, itu sih saya tuh suka gemes, maksudnya kadang-kadang kasihan, prihatin juga melihat masyarakat kita yang terutama jangankan di kota jangankan di pedalaman, yang di kota aja juga masih banyak yang buta politik loh ya. Dalam artian mereka belum memahami bahwa mereka memilih anggota DPRD, DPR D1, 2, DPR RI sampai semua wakil rakyat itu kan artinya mewakili mereka. Nah, mereka memilih cukup disodorin misalnya satu kardus misalnya, tapi mereka tidak nyadari bahwa putusan dia memilih orang ini nanti akan membentuk kebijakan yang akan berdampak pada sampai anak cucunya, termasuk kebijakan ekonomi. Nah, kan semua di situ dibahas di sana. Nah, itu tuh tadi. Jadi mungkin dengan Mbak Heni saya sih sangat positif banget, terutama untuk Kalimantan Selatan lah. Semoga biar banyak yang nonton juga ya. Betul, karena biar gimana banyak kan manfaat. betul, saya kan ngerasa saya putri daerah, artinya kita lahir di sini ya. Betul. Dan saya juga pernah ikut Galuh Banjar lah ibaratnya. Jadi rasa mencintai daerah sendiri itu lebih ini. Jadi saya pun seperti yang Mbak Anissa bilang, kita kemarin demonya damai itu saya yakin karena kita kan daerahnya religius juga ya. Jadi insya Allah sih kalau sudah religius, para alim ulama yang turun itu keberkahan, terus kearifan juga tuh insya Allah sih akan mengikutin. Berkah banget sih. Betul. Karena secara ekonomi kemarin saya sempat lihat juga ya di beberapa tayangan-tayangan juga ya kan, ada yang memperlihatkan bahwa memang ada yang sambil berjualan. Betul. Ya kan, artinya kan menggerakkan ekonomi ya. Iya. Malah takut dan khawatir ya. Benar ya. Jadi ibaratnya dengan sebenarnya sih
dengan adanya kumpul-kumpul mahasiswa ada yang berjualan itu membantu kaum yang susah juga sebenarnya. Mereka jadinya iya betul, tapi bukan artinya dengan Jangan juga ya, jangan. Artinya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tapi negatif itu lebih kalau dia anarkis atau ada pengerusakan. Tapi kalau positifnya sih tadi kalau misalnya berjalan dengan damai, bisa menyampaikan aspirasi sehingga bisa disambut juga oleh wakil rakyat. Ya alhamdulillah lah. Saya yakin sih kalau di Kalimantan Selatan terutama ya, saya yakin banget insya Allah dengan kepemimpinan gubernur kita sekarang ya, itu akan positif lah. Wah, saya yakin. Betul. Jadi Pak Muhyiddin ini sangat-sangat mendengarkan aspirasi tidak cuma mahasiswa loh, ibu-ibu juga. Siapapun ya. Iya, siapapun. Jadi insya Allah sih kalau pemerintahan kita itu mau mendengarkan kata rakyatnya, maksudnya masyarakatnya, insya Allah sih bisa berjalan aman lah negara kita ini, terutama Provinsi Kalimantan Selatan. Itu sih Mbak Heni. Amin, kita doakan yang terbaik pokoknya untuk Kalimantan Selatan ya. Amin. Sekarang saya ke Anissa lagi. Mbak Anissa, kita juga melihat bagaimana pemerintah sudah menanggapi dengan adanya tuntutan-tuntutan dari mahasiswa, aspirasi dari mahasiswa yang sudah disampaikan. Nah, tanggapannya sebagai seorang mahasiswa seperti apa? Baik yang di pusat maupun juga tanggapan dari pemerintah yang ada di daerah kita. Ini bicara dari faktor yang tidak bisa dikendalikan berarti ya Mbak. Oke. Karena dari pemerintahnya, alhamdulillah kan kemarin udah ada tanda tangan tuh Mbak. Cuman sampai sekarang belum ada info lebih lanjut. Jadi kita pun tetap sambil mengawal tapi juga sambil kritis apakah ada isu-isu lain. Karena kan di media sosial banyak tuh Mbak, indeks ekonomi kita harus kayak gimana sih. Pasti tuh kayak gitu terus Bu. Betul. Jadi juga kebanyakan mahasiswa udah lulus kan Mbak, kemarin ULM aja satu kali wisuda itu udah sampai 1.300. Mereka mau kerja kemana nih? Iya. Tantangannya lagi ke sana. Jadi di mahasiswa pun sendiri setelah aksi itu kadang balik lagi lah fokus ke diri sendiri, karena kan tidak hanya mengurus urusan umat saja tapi juga ada urusan personalnya. Jadi kalau menurut saya dari pemerintah sampai saat ini belum terlihat respon konkretnya lah seperti apa. Kan kalau misalkan sama Mbak ini saya salut sih Mbak, karena ini konkret nyata untuk Kalimantan, untuk Bandung kita memberikan edukasi melalui media. Cuman kalau dari pemerintah sendiri itu yang sedihnya juga itu cuma sampai berhenti di tanda tangan setelah demo. Nah kelanjutannya itu kadang mau kita lanjutin mau kayak gimana, kita audiensi lagi juga nggak ada hasil. Jadi kadang di mahasiswa juga bingung nih harus kayak gimana. Makanya pada akhirnya kita sebagai mahasiswa kan punya fokus studinya masing-masing. Yang inilah menurut saya menjadi salah satu bantahan bahwa Indonesia akan menghadapi Indonesia cemas. Enggak, kadang menurut saya enggak Mbak. Karena mahasiswa dengan keilmuannya masing-masing, mereka punya domainnya masing-masing untuk bergerak. Ada yang di pendidikan, mereka akhirnya bisa nih jadi pengajar bimbel dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau misalkan saya di komunikasi banyak ke arah jurnalistik. Kalau anak hukum kan akhirnya kalau di kampus sendiri Pak, akhir-akhir ini anak-anak hukum tuh sering ngadain kegiatan konsultasi hukum gratis ataupun kegiatan advokasi terkait hukum kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau terus khawatir dengan Indonesia cemas, karena kan kayak gini Mbak ya, menurut aku kenapa banyak konten-konten yang menggunakan narasi-narasi negatif, karena itu secara tidak langsung kita sebagai seorang manusia itu langsung tertarik gitu. Dan setelah kita tertarik, bagus kalau misalkan dia bisa mengendalikan prefrontal konteksnya. Nah, tapi kalau misalkan amigdalanya bekerja, itu langsung reaksi. Beda. Dia langsung reaktif, jadi reaktor, bukan responsif. Nah, itulah nantinya yang menurut saya nanti kalau bisa sih kita bisa ada sinergitas juga sama psikologi buat mahasiswa ini agar tidak langsung bereaksi, karena biasanya anarkis itu lahir dari reaksi-reaksi, lahir dari amigdala yang terlalu dominan, jadi prefrontal cortexnya nggak bekerja kayak gitu, lebih ke arah sana sih. Amigdala itu fungsi emosi. Fungsi emosi ya. Di dalam otak kita. Oke, kemarin kan juga saya sempat lihat, mungkin kalau saya melihat sih ini masalah waktu saja ya, karena setelah kemarin tanda tangan, saya juga sempat melihat, bukan saya membela siapapun, tapi saya sempat melihat memang bahwa wakil rakyat dari Kalimantan Selatan memang sudah menyampaikan aspirasi apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ya kan kemarin ya, dan saya melihat langsung tuh dipublikasikan, bahkan di live-kan ya, jadi makanya karena kebetulan nonton live-nya juga jadi itu saya mengikuti juga ikut itu. juga ya, dan itu bukti nyata bahwa memang ternyata patut kita acungi jempol pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini memang benar-benar menyampaikan apa yang sudah disampaikan tuntutan dari mahasiswa ke pusat, hingga tinggalnya di sananya lagi ya, kita masih wait and see ya gitu. Oke, secara psikologi tentang wait and see tadi kan kita sudah melihat juga ya,
tanggapan dari adik mahasiswa nih, mewakili mahasiswa juga ya. Ini gimana nih tanggapannya nih? Nah, sedangkan respon pemerintah seperti apa yang kita lihat, ini seperti apa? Iya, ini masih menjadi PR karena kalau kita sedikit runtut ke belakang, hal ini bisa terjadi kan karena kegelisahan-kegelisahan yang cukup lama. Kemudian tersuarakan, terus semua merasa senasib sepenanggungan sehingga terjadinya cukup serentak, dibantu dengan media sosial yang kenceng banget juga, orang jadi mudah paham, entah paham yang benar atau paham ikut-ikutan, ya kan, itu tidak dapat dipungkiri gitu. Sehingga pecahlah ini gitu kan ya, cukup merata, ada yang berdampak positif, ada yang disertai dengan hal yang negatif juga. Nah, ketika respon dari pemerintah di mana tempat kita mengadu, di mana kita bentuk kekecewaan, bentuk protes kita sampaikan tidak atau belum mendapatkan respon yang semestinya. Nah, ini bisa jadi memicu ketidaknyamanan lainnya gitu. Tapi percayalah bahwa pemerintah itu juga tidak bisa dalam waktu singkat untuk memberikan jawaban-jawaban atas kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga kita juga perlu untuk memberikan waktu, namun dengan sambil mengawal dalam arti kita juga tetap sounding supaya tidak cepat lupa gitu ya. Tapi juga dengan bahasa yang santun, Bahasa yang Hilap itu adalah milik semua orang, karena sempurna hanya milik Allah. betul. gitu. Jadi di dalam psikologi politik itu juga ada yang namanya proses pendampingan setelah kita melakukan unjuk rasa atau ungkapan-ungkapan itu, demonstrasi dan berbagai macam bentuknya. Nah, itu ada yang namanya upaya untuk tidak membuat lupa. Jadi supaya kita tuh juga terus ingat dan mereka juga merasa terus diawasi. Nah, secara psikologi politiknya itu biasanya efektif, tapi tetap dengan yang santun, yang penting tepat sasaran lah itu kata kuncinya. Nah, itu mungkin yang perlu diperkuat. Selain itu juga positive thinking, konten-konten yang positif yang mendorong seluruh pihak yang terkait untuk terus kita sama-sama kalau dibelah nih ya, merah dan putih darah kita ini, sama darah kita tuh Indonesianyo, macam itu ya. Jadi sama aja kita itu. Nah, itu yang kita perlu dorong, rasa kepemilikan bangsa dan negara Indonesia ini, supaya pemerintah itu dapat mengambil kebijakan yang betul-betul bijak gitu, bukan bijaksana bijak sini, tapi memang betul-betul bijak gitu ya. Mungkin itu sih menurut saya nuansa psikologi politiknya juga perlu untuk dijalankan supaya ini betul-betul ada ujungnya gitu dan bermanfaat bagi semua. Oke, baik. Ini sekarang saya pengen mendengar, karena ini adalah temanya, sekali lagi kita akan ganti ya. Jadi nggak ada ya namanya September Hitam, tapi September Penuh Harapan. Nah, saya pengen dengar harapannya dari Ibu Leni dulu nih, harapannya untuk negara kita dan juga Kalimantan Selatan tercinta. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya, namanya harapan ya, itu seperti doa ya. Saya sih berharap karena saya memang asli lahir dari sini ya, jadi jiwa saya pun terpatri di sinilah. Ibaratnya walaupun saya mau melakukan sesuatu tuh ingin membangun di daerah sendiri, di daerah kelahiran saya. Harapan saya sih dengan adanya beberapa yang sudah kita lihat ini, ke depannya negara kita semakin bisa lebih berjaya, berkembang, dan bisa lebih dipercaya. Kan susah kita dipercaya tuh kan, kata percaya tuh kan susah ya, terutama terkait dengan, karena saya ekonomi ya, investor dong ya, jadi kesana harapannya. Karena apa? Dengan adanya investor masuk kan juga membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu kan yang diharapkan adik-adik mahasiswa tadi kan banyak yang lulusan tadi sampai ribuan, dan itu baru satu kampus. Sedangkan di Indonesia kan banyak banget. Nah, jadi harapan saya ke depannya pemerintah juga bisa lebih bijak lagi
untuk bisa melihat di bawahnya. Mungkin di bawah dalam artian saya kayak yang membantu pemerintah itu kan banyak, ada kementerian, ada ini, kemudian ada beberapa pihak-pihak yang termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan juga masyarakatnya bisa lebih bijak lagi juga, sama seperti yang disampaikan, tidak bijak sana bijak sini, tapi lebih bijak untuk melihat situasi dan kondisi, dan juga tidak membawa area lebih luas. Misalnya kita tidak menyukai sesuatu hal satu titik, tidak membawanya lebih meluas seperti itu. Mudah-mudahan sih harapan saya ke depannya negara kita lebih kondusif, lebih aman, lebih nyaman, dan memang lebih merdeka untuk dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Jadi tidak hanya yang kaya saja, tidak yang sedang saja, tapi sampai di kalangan yang paling bawah. Dan saya sangat berharap mudah-mudahan negara kita tidak ada lagi masyarakatnya tuh yang benar-benar kelaparan, atau yang benar-benar yang aduh, saya suka nangis gitu, karena saya sedihnya itu di balik kesenjangan sosial kita, memang kan itu takdir lah orang bilangnya, itu takdirnya begini, oke, takdir, tapi mungkin mudah-mudahan sih dari pemerintahan atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai di kelurahan, sampai di desa, bisa betul-betul menjangkau masyarakat yang betul-betul yang membutuhkan uluran tangan. Jadi lebih baik waktu yang kita pergunakan, maksudnya kan kita terambilkan ya waktu untuk kegiatan yang tadi ya, maksudnya tadi yang itu kan harusnya bisa kita manfaatkan untuk tadi lebih membantu lagi rakyat kita yang membutuhkan. Itu untuk harapan di Indonesia. Saya berharap sih semuanya bisa lebih makmur lah ya, terutama makmur untuk seluruhnya, terutama untuk Kalsel. Kalau Kalimantan Selatan sih saya harapkan mudah-mudahan mindset, mohon maaf nih karena saya berada di sini, mungkin Mbak Heni, mudah-mudahan saya sih berharap mudah-mudahan sumber daya manusianya makin lebih meningkat lagi, karena memang itu bukan satu hal yang gampang ya. Saya sih tidak bicara orang kota, orang daerah, tidak. Tapi saya harapkan dengan adanya beberapa psikolog, juga adik mahasiswa yang makin berkembang pemikiran seperti ini, saya sangat senang sekali. Itu tidak hanya di kalangan provinsi, Mbak Heni, tapi sampai disalurkan ke daerah. Karena kita kan ada beberapa provinsi di sini, kalau bisa nih, saya minta tolong, bisa tuh mereka ke bawah, mengembangkan untuk membuka membuka pikirannya tuh supaya bisa lebih berkembang, tidak cupet di situ gitu loh. Itu sehingga kalau kita semuanya pintar, maksudnya saya bukan bilang bodoh ya, bisa pintar menyikapi, menghadapi, sehingga kita bisa berjalan ya bagus semuanya, balance, lancar semuanya, baik secara ekonomi. Sehingga kalau ekonomi bagus, otomatis mahasiswa senang ya kan, mahasiswa punya orang tua, cari pekerjaan gampang, harga barang kebutuhan pokoknya tidak meningkat, stabil ya kan, gampang dibutuhkan, sehingga bisa nyaman semua. Itu sih satu kata aja saya, mudah-mudahan benar-benar merdeka, bukan hanya untuk satu kalangan saja, tapi benar-benar Indonesia ini merdeka sampai ke daerah pelosok. Itu aja sih harapan saya, Mbak Heni. Oke, baik. Kita aminkan semua ya harapan-harapannya ya. Oke, sekarang saya ke aktivis mahasiswa lagi nih. Harapannya sebagai seorang mahasiswa. Berarti untuk Indonesia sama Kalimantan ya, Mbak? Betul. Kalau untuk Indonesia sendiri harapannya kami ingin melihat agar kedepannya demokrasi di Indonesia ini menjadi demokrasi yang lebih matang dan berkeadilan. Amin. Sehingga tadi mengaminkan dan juga turut serta untuk terus berharap dan berdoa agar tidak hanya satu kalangan aja, tidak hanya kalangan yang di atas, di tengah, ataupun yang di bawah, tapi secara keseluruhan dapat merasakan dampaknya. Sehingga harapannya pemerintah juga bisa berfokus lebih kepada investasi sumber daya manusianya. Betul. Kenapa seperti itu? Karena kan apatis yang terjadi di masyarakat adalah karena ketidaktahuan. Betul. Dan ketika saya sepakat dulu sama Ibu Masya tadi, Allah. kalau misalkan
edukasinya hanya terbatas di lingkungan perkotaan saja, bagaimana nih untuk yang di daerah-daerahnya, bagaimana mereka bisa mempunyai pemahaman. Jadi harapannya semoga pemerintah yang di atas bisa menonton ini, Bu. Iya. Nanti kita tag bareng-bareng sama teman-teman. Betul. Kita sebarluaskan ya. Betul. Kita sebarluaskan ini agar Betul. pemerintah itu bisa berfokus pada investasi SDM. Dalam artinya apakah hanya pendidikan? Oh enggak. Tapi Saya sampai kepada merinding. ke seluruh sektor. Seluruh sektor dalam artinya pendidikan iya, kesehatan iya. Bahkan kesehatan mental tidak hanya kesehatan fisik yang dimaksudkan, tapi juga Mental. kesehatan Secara mental. keseluruhan Karena jiwa dan kalau raga. iya Bu, betul, karena kalau mentalnya udah nggak stabil ini anak-anak akhirnya ke pergaulan bebas, ke Betul. nakal remaja. Frustasi Betul, ya. akhirnya ke sana bahkan nanti sampai pembunuhan juga kan Iya. juga udah banyak itu kabarnya akhir-akhir ini. Mungkin lebih ke arah sana untuk Indonesia dan alhamdulillahnya kita di Kalimantan Selatan sebagai sebuah provinsi yang dikenal dengan spiritualitas dan Religius ya. itu harapannya adalah agar lebih terjadi kita tuh sebagai apa ya, kolaborasinya lah Bu, maksudnya agar kolaborasinya tidak hanya terbatas dari pemerintah dan mahasiswa saja, tapi semuanya dilibatkan. Dan harapannya untuk setiap kebijakan pun dari pemerintah daerah mau melibatkan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Betul. Karena yang disayangkan itu adalah ketika sebuah kebijakan ini dibuat oleh orang-orang yang mungkin belum tentu memahami dan mempelajari hal tersebut. Semoga ini juga bisa sampai kepada Masya para Allah. kebijakan ini kita take deh Bu itu. Kita tek bareng-bareng nanti ya. Kita take bareng-bareng karena ini nggak akan berhasil kalau misalkan mahasiswa udah demo tapi pemerintah tidak ada yang mau perubahan juga nggak bisa. Mahasiswa aja yang demo, pemerintah gerak tapi turun ke bawah aparatur Masyarakat, sipil tidak ya. gerak juga nggak bisa. Betul. Kemudian kebijakannya udah dibuat tapi masyarakat nggak mau welcome, nggak mau menerima juga nggak bisa. Jadi memang ini Betul. butuh kerja bersama, kolaborasi. Salah satunya nih seperti yang Mbak lakukan melalui media. Media kan itu masuk ke sini Mbak, kolaborasi Pentahelix juga. Jadi salah Yes. satunya media, pemerintah, mahasiswa dan yang lain. Masya Yes. Allah. Kalau gitu saya titip juga ya. Karena mahasiswa juga kan biasanya adalah adik-adik mahasiswa ini datang dari berbagai daerah. Betul. Iya. Jadi itu adalah salah satu pintu dan corong kita juga untuk menyampaikan informasi-informasi yang benar-benar Betul. yang tepat ya, biar Betul. sampai ke daerah-daerah juga. Jadi ketika pulang kampung jangan lupa dikasih tahu tetangganya, Ya, ya kan? benar. Edukasi. Edukasi, Betul. ya kan? Itu adalah bukti nyata bahwa memang kualitas SDM dari adik-adik mahasiswa yang sudah berkuliah membawakan dampak yang positif bagi daerahnya sendiri. Betul. Seperti itu Jadi ya. nggak cuma scrolling Mbak ya. Betul. Biar bukti nyata juga Iya, nih ya kan, nyata. aksi nyata di dunia nyata Iya. ya. Aksi nyata. Jadi cuman bukan hanya sekedar aksi bersuara tapi aksi nyata ya kan. Betul. Dimulai dari lingkungan terdekat dulu, rumah, Betul. tetangga, Keluarga, ya kan. gitu ya kan. Begitu. Hmm. Sekarang harapannya dari psikolog kita Sebenarnya Oh, harus saya gini ya? penuh cinta karena Oh, dia gitu. hati yang paling dalam, betul banget. Saya mengamini dari yang tadi sudah disampaikan, harapan-harapannya saya juga kurang lebih mengatakan dan menyatakan hal yang sama. Namun jika boleh menambahkan sedikit, ada hal yang kita perlu ingat bahwa kita itu di naungan yang sama, di atas tanah yang sama, di bawah langit yang sama. Mungkin kita memang punya karakter, punya budaya, punya pembawaan yang berbeda-beda, tapi percayalah bahwa kita itu adalah satu. Betul. Nah, maka dari itu tidak bisa terlepas atau salah satu pihak saja gitu, tapi kita semua secara holistik membantu jalannya roda ekonomi, roda pemerintahan, kemudian roda kehidupan sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, tapi kita satu tujuan yang sama, satu visi misi yang sama, perbaikan yang tidak pernah berhenti gitu ya, never ending proses. Sehingga harapannya adalah perbaikan yang terus-menerus ini membangun kita juga untuk menyadari bahwa kita, orang-orang di sekitar, bahkan negara kita ini terus berjuang dan berkembang menjadi lebih baik, sejahtera, tidak hanya secara satu bidang saja, tapi keseluruhannya. Selain itu juga menjaga kesehatan mentalnya. mental. Itu yang Nah, itu tadi karena iya menjaga kestabilan itu juga penting, membantu kita tidak mudah tersulut emosi, Betul. tidak mudah untuk berkecil hati, Betul. terus fokus dengan adanya harapan-harapan dan tindakan-tindakan nyata untuk meraih Indonesia yang lebih baik, diri Betul. kita yang lebih baik. Kalimantan Selatan ini boleh jadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Boleh jadi Kalimantan Selatan ini
di luar dari Pulau Jawa. Boleh jadi Kalimantan Selatan ini jarang diperhatikan oleh orang lain. Tapi perubahan di Indonesia bisa jadi dimulai dari Kalimantan Selatan. Masya Allah. Saya yakin dan Keren. optimis juga sih. Amin. Karena memang dengan adanya kejadian yang kemarin ya kan, bahkan banyak berseliweran di media sosial, memang Kalimantan Selatan patut dicontoh katanya ya. Karena memang masyarakatnya kondusif, Betul. bagaimana pemerintah daerahnya juga menanggapi Menanggapinya. dengan santun juga dan berani menghadapi juga. Kemudian juga bagaimana adik-adik mahasiswa yang juga ikut serta ikut andil juga untuk menjaga keamanan ya kan. Iya. Tuh, keren. Supaya tidak ada penyusup ya kan. Iya, betul. Bahkan pulang-pulang juga saya lihat juga ada yang membersihkan sampah juga ya Betul. kan. Lepas ke lapangan oleh Rektor UIN Antasari, oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat, itu mereka yang melepas sebagai petinggi tertingginya di Kampus. Mereka ada konsolidasi dulu sebelumnya supaya satu Suara. frame gitu ya, satu suara, tidak melaksanakan sesuai schedule untuk menghindari Ya, hal-hal. penyusup, jadi diundur, jadi sangat matang. Saya tuh mau hadir sebenarnya. Saya udah menyatakan diri untuk mengikuti, tapi karena ada hal yang lebih urgent saya tidak ikut, makanya saya nonton Oke. live-nya. Nonton Terus, juga ya. Iya, alumni-alumni itu juga pada datang, jadi saya berkontak kan, mereka pada story, saling jaga, saling lihat, saling lindungi, dan saling menyuarakan hal yang sama, tidak Betul. boleh terpecah-pecah. Dan alhamdulillah 3:30 semua beres, 4 sore Betul. damai, Bagus banget itu ngelihat beres-beres. suasananya juga tuh, kita ngelihat tuh di Adem di ya. media-media tuh ya. Adem, Bahkan nggak doa ada- bersama. Nah, iya. Kita lihat doa bersama Itu ya, ditutup malah- dengan doa bersama jadi, ya. Jadi memang beda ya kalau misalnya daerah tuh dipenuhi dengan keagamaan gitu, bukan Harmonis. iya, ya. lebih damai, lebih tenang, dan mereka, saya termasuk bagian dari kampus sekarang loh, Unlam gitu. Baru-baru aja sih. Jadi udah merasa mendarah daging banget di Kalsel ceritanya. Tapi Oke. saya lihat tuh kayak wih, bagus banget ya, misalnya tuh semua daerah bisa mencontoh, bisa kayak gitu tuh bagus banget loh. Jadi artinya tidak mengganggu Tidak merusak fasilitas umum, itu kan mengganggu perekonomian juga jadinya gitu. Itu aja Aktivitas sih tidak yang terganggu mudah-mudahan juga ya. ke depannya yang tadi sudah ada solusi gitu kan ya. Jadi kita bisa running lagi, pemerintahan bisa running lagi. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita hari ini. Ini sangat Insya Allah. membuka pikiran kita ya. Sangat luar biasa Oh, sekali, gini. wanita-wanita inspiratif. Memang tidak salah ya kalau dibalik kesuksesan seorang pria itu pasti ada wanita hebat ya kan. Ini Masya tiga wanita Allah. hebat ya kan, semoga bisa mengademkan semua yang Amin. menyaksikan tayangan kita hari ini. Amin. Di episode kali ini ya. September gak ada yang namanya September hitam. Betul. Tapi September penuh harapan. Kenapa? Ini semua bisa kita wujudkan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita, asalkan kita bijak menyaring segala sesuatunya. Ingat, kritik boleh, tapi untuk membangun. Tujuan kita adalah untuk membangun negara kita, karena tidak ada istilah yang namanya Indonesia cemas. Karena yang ada adalah Indonesia emas, karena harga emas semakin hari semakin mahal. Betul. Benar ya? Benar sekali. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para narasumber dan juga semua yang menyaksikan tayangan Kosan Heni. Semoga ini bisa menambah inspirasi bagi Anda semua dan Amin. memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa Amin. saksikan terus Kosan Heni, kopi santai bareng Heni di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.